Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tentang catatan kaki. Nah, ini seperti yang sudah pernah saya jelasin sebelumnya. Catatan kaki itu penting kita gunakan dan memang harus digunakan ketika kita mengambil kutipan dari buku atau dari internet atau apapun yang punya orang lain gitu ya. Nah, ada aturan-aturan tentang catatan kaki. Kalian bisa baca aturan-aturan catatan kaki ini. Untuk membuat catatan kaki, yang pertama harus dicantumkan nama penulis atau pengarang. Menuliskan secara lengkap nama pengarang dari kutipan yang diambil tanpa perlu menulis gelar dari penulis tersebut. Jadi hanya nama lengkap. Kemudian judul tulisan. Judul tulisan juga harus diperhatikan dengan jelas ya. Kemudian tahun terbit. Tahun terbit adalah tahun penerbitan dari kutipan, buku atau jurnal yang diambil. Kemudian nomor halaman kutipan. Terlebih kalau misalnya diambil dari buku, jadi harus dibuat halamannya. Ketentuan penulisan catatan kaki. Nah, catatan kaki ini tadi sudah disampaikan di atas. Dibuat nomor, nanti akan ada penulisan nomor kecil di sebelah kutipan yang kamu ambil sebagai penanda ada berapa banyak kutipan yang kamu ambil ketika kamu membuat makalah, skripsi, atau karya ilmiah. Jangan lupa nama pengarang, nama lengkap pengarang tanpa gelar, kemudian judul referensi yang dijadikan di catatan kaki, dan judul ini harus dicetak miring jika kamu menggunakan Microsoft Word. Kemudian ada aturan dalam penulisan catatan kaki jika yang menulis adalah satu orang, dua atau tiga, atau lebih dari tiga. Nah, di sini sudah saya berikan contoh footnote dengan satu pengarang. Yang saya warnai biru adalah aturan penulisan dengan satu pengarang. Ada juga contohnya. Nah, yang kemudian contoh footnote dengan 2 hingga 3 pengarang. Kemudian contoh footnote dengan lebih dari 3 pengarang. Contoh footnote dari jurnal. Nah, kalau dari jurnal, kamu buat judul artikelnya. Judul artikelnya jangan lupa dicetak miring. Kemudian nama jurnal atau majalah dan volume dan nomornya itu penting dan harus ditulis juga. Kemudian tahun penerbitan beserta nomor halaman. Nah, untuk dari internet ini biasanya sering sekali digunakan. Jangan lupa penulisan nomor kutipan, kemudian autor itu penulis, judul artikel dicetak miring, lalu webnya. Jangan lupa ditaruh juga tanggal akses dan tahunnya. Ini juga jangan lupa juga jamnya ya, pukul berapa. Ini ada juga contoh yang sudah saya buat ya di bawah. Nah, berikut contoh pembuatan footnote. Nah, contoh pertama ini saya ambil dari internet. Saya ambil dari internet, yaitu dari kandungan tersebut ada 8 manfaat cabai. Nah, setelah kamu mendapatkan 8 manfaat cabai ini kamu ambil, jangan lupa buat catatan kakinya. Cara pertama adalah di akhir kalimat kamu klik reference, kemudian insert footnote. Nah, akan muncul angka 1 kecil, artinya ini kutipan pertama yang kamu ambil. Nah, penulisan kutipannya gimana? Kamu lihat siapa penulisnya. Nah, ini saya buat contohnya di bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, penulisnya adalah Clarissa Pangestu, koma, kemudian judul artikel dicetak miring, kemudian web, kemudian tanggal akses 3 Agustus 2020 pukul 10.57. Nah,
ini kamu pindahkan ke bawah karena posisinya bukan di sini, tetapi di bawah sini yang ada angka 1 di bawahnya. Dan ini dihapus ya, setelah kalau kamu udah pindahin ini kamu hapus, dan ini juga kamu kecilin jadi 10, ukuran size-nya 10. Nah, jika nanti kamu ambil lagi dari buku atau yang lainnya, kamu lakukan hal yang sama, kamu ke reference, kemudian insert footnote, nanti akan ada tulisan 2, seterusnya seperti itu. Nah, itu aja dari saya untuk pembuatan catatan kaki hari ini. Semoga dapat dipahami.